Dan kalian ketika datang bulan seharusnya kalian lebih banyak berpikir, lebih banyak baca sholawat, dan lebih banyak bermunajat kepada Allah. Kalian nggak punya keadaan seperti itu. Laki-laki nggak punya keadaan seperti ini. Laki-laki punya keadaan seperti ini ketika dia menjadi suami dan suaminya betul-betul menghormati dan menghargai wanitanya yang sedang haid. Jangan malas seperti orang Yahudi ini. Datang bulan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhuln fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Ayat ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Sebelumnya bertanya, yas'alunaka 'anis syahril haram, yas'alunaka terus 'anil yatama dan seterusnya. Dan sekarang para sahabat bertanya tentang haid atau datang bulan. Meskipun masalah haid atau datang bulan ini masalah khusus wanita, tapi jangan anggap masalah ini hanya perlu diketahui wanita saja. Justru pria yang menjadi seorang suami harus juga memahami hakikat dari haid atau datang bulan ini. Kita baca, wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'aluna, dan bertanya siapa mereka sahabat, ka kepadamu wahai Muhammad. Mereka bertanya kepadamu 'anil mahidi, tentang haid. Qul, katakan Muhammad, wa adapun haid ini adalah kotoran, atau juga bisa menyatakan yang menyakitkan, kotoran atau penyakit. Fa'tazilu an-nisaa. Fa'tazilu, maka jauhilah an-nisaa, jauhilah oleh kalian para suami an-nisaa, pada wanita-wanita atau istri, fil mahidi, dalam hal haid. Wala taqrabu, dan janganlah mendekati siapa kalian hunna, kepada mereka an-nisa, hatta yathun, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, fa idza, maka jika tatahharna, telah bersuci siapa mereka an-nisa, faktu, maka datangilah atau campurilah hunna, pada mereka nisa, min haitsu amarakumullah, dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, mencintai siapa Allah, at-tawwabina, orang-orang yang banyak bertaubat,
Wa yuhibbu dan mencintai siapa Allah al-mutatahhirina pada orang-orang yang bersuci. Itu makna ayat secara lafaz. Makna ayat secara kata. Mari kita pelajari bagaimana penafsirannya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Kita tadi menerjemahkan haid maknanya. Al-mahid itu sebenarnya apa sih? Al-mahidu kalimatun balighatun tadullu ala zamanin wa makanil haidi waddami nafsihi. Ini makna al-mahid itu, kata al-mahid yang ada di dalam Al-Quran itu kalimatun balighah, merupakan satu kata balighatun. Balighah itu kita maknai fasihatun atau benar, atau kalau kata itu istilahnya begini. Air mengalir, nah ini fasih. Air lari, nah ini kata lari di sini tidak cocok untuk air. Ini ghairu balighah. Bayi merangkak, betul. Bayi lari, itu ghairu balighah. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Jadi kata yang sesuai, baik secara lafaz atau secara susunannya. Istilah kalimatun balighatun al-mahid yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan kata yang digunakan dan fasih. Maknanya tadullu, menunjukkan apa kata mahid ini, ala zamanin, menunjukkan pada waktu, wa makanin atau tempat, al-haid. Jadi al-mahid dalam Al-Quran ini bisa bermakna waktunya haid atau tempatnya haid. Waddami nafsihi, dan mahid ini juga bisa berarti darah itu sendiri. Karena orang haid itu yang keluar pasti darah, bukan yang lain. Kalau bayi yang keluar bukan haid, itu namanya melahirkan. Itu pertama, pemaknaan al-mahid dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Al-haidu, adapun haid fil lughah secara bahasa, arti kata haid secara bahasa huwa as-sailanu. As-sailan itu aliran atau mengalir. Wa minhu haudul hammam li'annahu yasilu ilaihil ma. Dari kata al-haid ini ada istilah haudul hammam, luberan kamar mandi. Gimana haudul hammam? Oh, macet. Wah, itu. Jadi kalian bilang, kalau bamnya bilang ke Cak Bambang atau siapa, Cak Bambang, hammamnya haid. Boleh, bisa. Itu secara bahasa. Maksudnya haidnya hammam maktuk. Aliran kamar mandinya itu apa? Sumpet. Haidul hammam. Bahasa kita haidul hammam, dari kamar mandi kemudian mengalir terakhir menuju ke pecaren. Nah, di antara kamar mandi dan pecaren itu namanya haidul hammam. Jadi yaitu haid itu sebenarnya itu maknanya. Li'annahu, karena sesungguhnya haid di sini yasilu ilaihil ma. Yasilu, mengalir, ilaihi, pada haudil hammam, al-ma'u, apa air. Wa yajtami'u, dan berkumpul, fihi, dalam haid. Nah, ini bisa juga bermakna pecaren. Tahu pecaren ya? Selokan. Wa hauduz zara'ati, wa hauduz zira'ah bisa, zara'ah bisa. Ini namanya simai. Bisa di, kadang-kadang saya mendengar zira'ah, kadang-kadang zara'ah, sama. Wa hauduz zira'atil ladzi yasilu fihi ma'ur rai. Bisa juga ada istilah hauduz zira'ah, aliran air dalam
Zira'ah itu ladang atau sawah. Alladzi yasilu fihi, yang yasilu mengalir fihi dalam haudhi zira'ah, ma'ur rai, air atau irigasi. Lihat di sawah ada aliran air, irigasinya lancar, namanya bagus. Haudhi zira'ah. Ada haudhi zira'ah, ada haudul hammam, ada haidul mar'ah. Secara bahasa seperti itu. Wa haudul insan. Jadi bukan cuma kalau haid itu mungkin khusus wanita, tapi kalau haud, aliran itu bukan cuma wanita, laki-laki juga punya. Wa haudul insan, dan aliran airnya manusia, alladzi yang yahtawi berisi di dalam airan itu, kantung itu, ala jihasil bauli, atas kantung kemih. Kemih itu sudah menjadi bahasa baku ya. Ya, di dalam istilah biologi, kemih itu bukan bahasa daerah sudah. Kantung kemih. Nah, itu ada juga saya. Itu maknanya kenapa kok pakai istilah haid. Kalau dalam bahasa Indonesia, haid ini disebut dengan menstruasi. Entah dari mana itu artinya. Tapi pengistilahan di dalam Al-Quran begitu. Sail aliran. Intinya, kalau datang, kita juga mengistilahkan tamu bulanan. Lancar setiap bulan datang, normal. Tapi kalau mandek, berarti tidak normal. Justru lancar, normal. Ya semakin deras semakin normal. Jangan khawatir akan kehabisan. Nah itu. Nah sekarang kita bahas, kok bisa nggak malu sahabat ini tanya ke Rasulullah tentang haid gitu loh. Coba kalian umpamanya wali santri saja mau izin ke saya masalah itu malu. Atau kalian coba duduk sama Yai Fahim dulu gini, Yai, kenapa sih kok datang bulanan saya tuh begini ya? Bisa bayangin? Pasti malu. Atau mungkin kalian baru selesai di Semak Neng Hanif langsung bilang, Neng, ini maksud gimana nih? Datang bulanan saya tuh kok begini? Sepertinya agak tabu. Nah ini sahabat kok santai sekali tanya, wayus arunaka anil mahid. Para sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kok begini ya Rasulullah. Nah ini sebab turunnya ayat ini begini. Perlu kita ketahui juga sebab turunnya. Wasababu nuzulil ayat an Anas bin Malik. Sebab turunnya ayat ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annal Yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi, kanu ada siapa mereka Yahudi, idza hadatil mar'atu fihim, idza hadat ketika datang bulan atau haid, al mar'atu fihim, siapa seorang wanita, maksudnya istri mereka, istrinya orang Yahudi ini datang bulan, fihim di kalangan mereka, ini kebiasaan orang Yahudi. Lam yu'akiluha, lam yu'akilu, maka tidak makan siapa orang-orang Yahudi bersama si mar'ah. Jadi kalau ada istrinya sedang datang bulan, orang Yahudi itu bahkan tidak mau makan berdekatan dengan istrinya. Saking melihatnya orang yang wanita datang bulan itu seperti aib, seperti kalau kalian pernah nonton film ada di India itu film Padman ya, Padman artinya kalau secara bahasa Padman itu lelaki pembalut. Maksudnya pria yang pertama kali menciptakan pembalut wanita. Karena ada di tradisi di film itu, dan insya Allah tradisi dalam film itu bisa juga ada di satu kebiasaan. Kalau seorang wanita itu haid, maka dia nggak boleh diam di rumah sebagaimana pada umumnya. Dia ditempatin di rumah bagian pojok, kalau mungkin di gudang, tidur di sana, makan di sana, jangan dekat-dekat ruang tamu. Betul-betul wanita yang sedang datang haid itu seperti apa ya? Ya
sesuatu yang dianggap kotor, hina, jangan pernah dekat seorang pria. Suami makan bareng saja nggak mau. Makan bareng saja sudah merupakan satu kejijian. Ini walam yujami'uhunna fil buyut, walam yujami'uhunna, dan tidak mau berkumpul. Ini kita jangan bicara berhubungan badan suami istri. Makan saja nggak mau, kumpul saja nggak mau. Fil buyuti, di rumah-rumah mereka. Ini sama. Ada terinspirasi film ini. Menpet, nanti kalian lihat kalau ada. Neng, kapan yang disiapkan nonton bareng, Neng? Tujuannya untuk memahami tafsiran ayat. Walaupun bahasa ini. Pemainnya siapa? Akshay Kumar, ya, Neng. Aneh ingat Akshay Kumar, Neng. Ya, Akshay Kumar. Tapi nyambung. Bagaimana dikala itu film itu membayangkan seorang wanita itu merasa dirinya hina ketika datang bulan. Jadi dia sudah menutup diri, gak bisa beraktivitas. Kalau sekarang malah iklannya pembalut itu sudah macam-macam. Wanita yang banyak gerak ini, kering, tetap kering. Udah, ya. Fasa'ala ashabun Nabi, fasa'ala, maka bertanya ashabun Nabi, siapa para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyya, kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Ketika bertanya kepada Nabi, ya mungkin secara kemanusiaan Nabi juga tidak tahu. Maka turunlah ayat ini. Fa'anzalallah, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala, Maha tinggi Allah. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa, katakan Muhammad, qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Wah, mereka tanya kepada kamu tentang permasalahan haid. Darah haid, waktu haid, kemudian bagaimana menggauli seorang wanita yang haid. Ini al-mahid, maknanya mahid sini. Karena bermakna makan, zaman, dan haid, darah itu sendiri. Qul huwa adan, katakan Muhammad, haid itu adan. Adan itu kotoran atau sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan bagi wanita, bukan bagi pria loh ya. Pria nggak mungkin tahu itu. Dan kalian juga jangan menganggap masalah ini khusus wanita. Ini juga penting diketahui oleh pria. Ila akhiril ayat. Jadi terus ayat itu turun sampai akhir ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u, lakukanlah, berbuatlah kalian, kulla syai'in, semuanya berkaitan dengan wanita, illa nikah, kecuali pernikahan. Di sini juga maksudnya kecuali berhubungan. Nah, jadi jawaban dari Rasulullah ini langsung mengkritisi apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ada kebiasaan istrinya seorang Yahudi datang bulan. Maka si istri ini harus menjauh, jangan dekat-dekat suami. Makan saja nggak boleh. Makan saja nggak boleh di dekatnya. Jangan ada di ruang tamu, ayo jauh di pojok sana. Kalau boleh dikatakan, datang bulan bagi mereka itu adalah posisi sebagai sampah. Posisi wanita sebagai sampah, jangan dekat-dekat. Begitu. Hanya kata Rasulullah, ya silahkan, enggak begitu, lakukan saja apa yang kalian mau lakukan kecuali nikah. Itu kata Rasulullah. Fabalagha dzalika al-yahuda, fabalagha maka sampai, atau fabalagha maka sampai apa berita tentang informasi dari Rasulullah itu. Waktu itu Rasulullah itu sudah sangat bertetangga dengan banyak tetangga Nasrani dan juga banyak tetangga kaum Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah dengar
bahwa Rasulullah mengatakan ya nggak apa-apa, nggak usah ditiru orang-orang Yahudi itu nggak benar, bukan seperti itu memperlakukan wanita yang sedang haid, nggak boleh seperti itu. Nah ternyata orang-orang Yahudi dengar nasihat dari Rasulullah menyikapi seorang wanita yang haid. Faqalu, kemudian berkata siapa mereka Yahudi. Faqalu, maka berkata siapa al-Yahud, ma yuridu hadzal rajulu ayyad'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ma yuridu hadzal rajul. Saya memaknai manya di sini manafi. Jadi bermakna tidak, bukan mazaidah. Ma yuridu hadzal rajul. Tidaklah ingin siapa orang ini, maksudnya Rasulullah, ayyad'a min amrina, untuk meninggalkan urusan kita, syai'an, pada sesuatu sedikit pun, maksudnya illa khalafana fihi, kecuali khalafana, khalafa menentang atau berlawanan. Siapa hadar rajul, siapa Rasulullah, maksudnya nah pada kami, pada kita, fihi, di dalam amr. Maksudnya gini, perhatikan. Kalau orang Yahudi maunya menghadap ke kiri, pasti orang ini nyuruh orang menghadap ke kanan. Kalau umpamanya ada kebiasaan atau ajaran Yahudi itu harus ke atas, orang ini pasti nyuruhnya ke bawah. Kalau ada ajaran ke bawah, orang ini Rasulullah pasti nyuruhnya ke atas. Pas orang ini, artinya begini orang Yahudi. Muhammad ya apa arti? Pasti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan kita orang Yahudi, dia itu selalu ikut campur dan kebalikannya. Sebenarnya nggak benar juga. Nggak benar juga ini. Karena ketika puasa Asyura, orang Yahudi puasa, kita juga puasa. Jadi tentu nggak benar juga ini. Tapi yang seperti itu, kalau orang laki-laki Yahudi itu istrinya sedang haid, mereka sangat jijik melihat istrinya. Ajaran Islam melalui Rasulullah justru boleh-boleh saja. Jangan seperti itu. Jangan seperti orang Yahudi, jangan dijauhin istrinya. Pergauli istrinya dengan baik. Jangan malah diasingkan, jangan anggap istrinya sebagai sampah atau kotoran ketika datang bulan. Begitu maknanya. Faja'a Usaidu bin Hudair wa Abbadu bin Bishr. Faja'a, maka datang Usaid bin Hudair. Siapa Usaid bin Hudair? Wa Abbadu bin Bishr. Wa Abbadu bin Bishrin, dan Abbad bin Bishrin. Faqala, maka berkata siapa keduanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda takulu, innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi, takul, berkata siapa Yahud, kada wa kada. Wahai Rasulullah, panjenengan yang ngasih nasihat kepada kaum muslimin tentang masalah haid bagi suami istri-istri yang sedang haid. Jadi panjenengan bilang perlakukan istri yang haid itu seperti bagaimana biasanya kecuali nikah dan lain sebagainya. Jangan seperti orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi itu nanggepin begini ya Rasulullah. Mereka bilang begini. Jadi dibeberin. Kalau orang Yahudi itu tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, masalah menggauli wanita yang sedang haid itu disampaikan oleh Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Innal yahud taqulu kada. Fala tujami'uhunna. Jadi katanya orang Yahudi itu wanita itu begini kalau sedang haid ya Rasulullah, kotor, hina seperti sampah. Fala tujami'uhunna. Maka janganlah kalian para lelaki, para suami berkumpul atau mengumpuli wanita-wanita yang sedang haid. Begitu kata ya Rasulullah. Fataghayyara wajhu Rasulillah. Fataghayyara, maka berubah wajhu Rasulillah. Apa? Istilahnya apa? Dari biasa kemudian
Karena mendengar omongan orang Yahudi seperti itu, wajahnya Rasulullah itu berubah. Apa mimpi, apa itu? Raut wajah. Nah, raut wajah. Nah, raut wajah Rasulullah berubah. Jadi kalau seperti sekarang kan, itu kok ngomong terus ya. Nah, wajah saya berubah. Nah itu. Mendengar aduan katanya orang Yahudi, jangan dideketin istri. Mimik sama raut wajahnya Rasulullah berubah. Hatta donanna sehingga donanna menyangka siapa kami, angkot wajada alaihima, sehingga kami mengira, katanya sahabat, ini sahabat yang berbicara, ada 2 orang sahabat yang bilang ini, Usaid bin Hudayr, 2 orang, kami mengira kalau Rasulullah itu angkot wajada alaihima. Maknanya di sini wajada menemukan, tapi maksudnya wajada ala. Angkot wajada ala bermakna ghadiba atau ghadaba. Hingga kami mengira Rasulullah itu marah sama kedua orang ini. Karena raut wajah Rasulullah berubah. Fakharaja, maka keluarlah siapa keduanya itu, Usaid bin dan Ubad. Fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ilan nabi. Fastaqbala, maka menemui huma pada keduanya hadiyatun hadiah min labanin, dari susu laban. Ada halib, ada laban. Halib itu susu sebagaimana umumnya, kalau laban itu yang agak kental. Ilan nabi, pada nabi. Fa arsala, maka mengirim fi atharihima, fa arsala fi atharihima. Maksudnya di sini arsala mengutus fi atharihima, dalam jejak-jejak keduanya. Maksudnya tolong kejar begitu. Alaihima. Coba kejar tadi orang 2 itu. Jadi Rasulullah yang nampaknya marah kepada orang tua, kemudian nyuruh sahabat, kejar yang tadi itu mana, kejar. Fa'arafa allam yajid alaihima. Fa'arafa, maka taulah siapa keduanya, allam yajid alaihima, bahwasanya Rasulullah tidak marah pada keduanya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Mereka jangankan mau berhubungan badan dengan istri yang sedang haid, bahkan mereka melihat istri yang sedang haid itu dengan seorang manusia yang menjijikan, jangan deket-deket, makan aja nggak mau bareng. Ada begini keadaan orang Yahudi. Fihinin, pada sisi lain, anan Nasoro, sesungguhnya orang-orang Nasrani, kanu yujami'unal haidah. Ada siapa orang-orang Nasrani, mereka itu bahkan yujami'unal haidah. Mereka kumpul dan biasa bahkan berhubungan badan pada wanita yang haid. Fa'amara, maka memerintahkan Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, siapa Allah, bil qasdi, dengan menuju atau berada di sini, baina makana yaf'aluhul yahudu, di antara apa kana yang ada yaf'alu melakukan hu pada ma al yahudu, siapa orang-orang Yahudi, wama dan barang yaf'alu yang melakukan hu pada ma an nasoro, siapa orang Nasrani. Jadi orang Islam itu jangan mengikuti seperti orang Yahudi, tapi jangan vulgar juga seperti orang Nasrani. Di tengah-tengah. Allah memerintahkan jangan seperti orang Yahudi, jangan seperti orang Nasrani. Keterangan-keterangan seperti inilah yang dimaksud man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Model-model seperti ini. Kalau terlalu ini, wah itu orang seperti orang Yahudi, ini seperti orang Nasrani. Muslim, ajaran Islam ada di tengah-tengahnya. Tidak boleh menganggap wanita hina, apalagi seperti kotoran. Dan tidak boleh menganggap seperti hal biasa, seperti wanita yang tidak datang bulan. Ada efeknya datang bulan itu. Kul, katakan Muhammad, huwa adzan. Adzan. Di sini yusibul mar'ah bi adzan. Menimpa al mar'ah pada wanita, wanita ditimpa
penyakit atau kotoran, wa in haki fi kuwatihi, wa in haki dan menguras, inhak pengurasan, fi kuwatihi dalam kekuatan wanita, wa jasadiha dan jasmania atau jasadnya wanita. Maka tidak heran seorang wanita yang sedang datang bulan itu biasanya diiringi dengan sakit-sakit atau minimal apa namanya, ada sesuatu yang lain begitu ya. Ada sesuatu yang lain. Tenaga berkurang, kemudian terasa sakit semua dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu awal-awal. Tapi kenapa kok sepertinya biasa-biasa? Karena sudah biasa. Sudah biasa, jadi sudah gak mempedulikan. Saya juga dulu pernah punya penyakit atau tamu bulanan, sariawan. Jadi tamu bulanan sariawan, saya aktif sekali. Tapi sejak ketelatinan Neng Hanif jadi sembuh sekarang. Ada Neng Hanif? Ada tamu bulanan. Jadi kalau saya tamu bulanan. Tapi saya menganggap itu biasa sudah. Nah, itu bisa disembuhin. Kalau kalian jangan mengharap sembuh tamu bulanannya. Justru tidak normal kalau tamu bulanan kalian sembuh. Tidak normal justru. Dan di saat datang penyakit itulah anugerah dan kemuliaan dari Allah dilimpahkan untuk wanita. Ini hatta anallah taala, saking, jadi di keterangannya di sini menguras tenaga, menguras keringat, menguras daya tahan tubuh seorang wanita yang sedang datang bulan itu. Saya tahu ini, kalian juga wajib ketahuan oleh calon bapak-bapak, calon kakek-kakek. Harus tahu kalau wanita yang sedang datang bulan itu kekuatan daya tahan tubuhnya berkurang, bahkan bisa drop. Hatta sehingga Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala Rakhasa memberikan rukhsah. Siapa Allah? Laha bagi wanita, Allah tasuma, untuk tidak puasa, wala tusolliya, dan untuk tidak sholat, wala tatufa, dan juga tidak tawaf, wala tamsil mushafa, juga tidak usah megang mushaf. Jadi saking kasihannya wanita yang sedang datang bulan, sampai oleh Allah, udahlah kamu libur dulu sholatnya, kamu libur dulu puasanya, kamu gak usah keliling Ka'bah, tawaf, kamu gak usah ngaji dulu. Jangan ada pikiran, berarti mulai sekarang libur gak usah ditemani dengan ini. Nah ini ceritanya kalau kalian sebagai hafiz, sebagai calon ahlul Quran, amin, ada ijtihad lain ini, dan itu sudah langsung sanadnya dari Yai Maftuh sebagai pendiri pondok ini. Jadi sanadnya jelas. Dan Yai Maftuh juga pasti dari gurunya. Jadi yang harus diketahui, Allah saja memberikan rukhsah kepada seorang wanita untuk tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah begitu. Apalagi suami. Ini maknanya. Jadi jangan dilihat wanita gak boleh ke masjid, gak boleh sholat, itu saking kotornya, saking jijiknya. Bukan. Itu yang harus dilihat, itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Bukan bentuk hinaan. Ini harus dilihat. Itu bukan bentuk, bukan pemahaman menjelaskan wanita sedang tak ubahnya seperti kotoran, bukan. Tapi karena daya tahan tubuhnya wanita itu lemah ketika datang bulan, sampai, ya mungkin ada sebagian yang enggak, tapi ini kan dijeneralkan, udah sekalian wanita yang sedang datang bulan, libur dulu sholatnya. Tapi jangan menyangka walaupun kalian libur sholat, tidak mendapatkan ganjaran sholat tetap. Dan ini anugerah fadlun azim. Pria yang biasanya hari Kamis ini sholat duhur, kalian tidak sholat duhur karena datang bulan,
Bisa jadi pahala sholat duhur itu lebih utama kalian yang tidak sholat daripada pria yang sholat. Karena ria. Dan kalau kalian ketika nggak sholat sudah nggak ria, sudah jelas. Tapi pahala dalam tidak melaksanakan sholat kalian sudah mendapatkan. Itu anugerah luar biasa. Alhamdulillah. Hatta tantakila ibadatuha, hatta sehingga tantakila berpindah ibadatuha, apa ibadahnya wanita yang sedang haid, minal ubudiyati dhahirati, dari ibadah dohir bil jawari dengan anggota badan. Sholat kan dengan anggota badan, tawaf dengan anggota badan, jadi dengan gerak fisik sholat. Sudah nggak pakai itu ibadahnya ketika datang bulan, pindah ilal ubudiyatil batinah, pada pelaksanaan ibadah secara batin, bil qalbi dengan hati, waruhi dan ruh. Betul secara jasmaniah wanita yang sedang datang bulan itu tidak sholat, tapi secara jasmaniah, tapi hati dan ruhaniah mereka tetap melaksanakan sholat. Kalau yang sholat dengan jasmaniah bisa saja tidak diterima karena tidak memenuhi syarat, karena mungkin riya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ditegaskan melaksanakan ibadah secara qalbiyah dan ruhaniyah, maka pasti diterima. Wa hatta tantakila min halatil irsal ila halatil istiqbal anillah. Wa hatta tantakila, sampai tantakila berpindah min halatil irsal, dari keadaan sebagai risalah. Jadi maksudnya begini, Muhammad membawa risalah, tolong sampaikan surat ini kepada si A, bentuknya salam rinduku, kirim surat secara surat, sampai pindah dari cuman sekedar chattingan, surat-suratan, pada langsung aku rindu padamu. Nah, itu maksudnya. Paham maksudnya? Jadi kalian melakukan ibadah, ini melakukan ibadah, saya rindu kamu. Irsal itu risalah. Berubah, nggak pakai surat-suratan lagi, nggak pakai chattingan, langsung saja to the point, berhadap-hadapan antara kalian dengan Allah. Maka wanita yang sedang datang bulan itu hakikatnya dia sudah sangat-sangat dekat dengan Allah. Kalau ada istilah doa mustajab ketika di Baitullah, ketika di masjid, ketika hari kiamat, justru wanita yang sedang datang bulan itu doanya juga mustajab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin begitu mulianya wanita yang sedang datang bulan. Jadi kalau biasanya sedang tidak datang bulan dalam keadaan normal, kalau saya panggil tolong saya ngirim surat, tolong suruh ke sini. Pakai suratnya, ada surat dari Cucu masuk ke sini, panggil. Tapi kalau umpamanya sudah datang bulan, itu istilahnya, jangan surat, saya mau datang langsung. Kamu bisa ketemu. Nah, itu penghormatan luar biasa. Ini yang dimaksud dengan hatta tantakila min halatil irsal ila halatil istiqbal anillah, langsung berada di hadapan Allah. Maka kalian ketika datang bulan seharusnya kalian lebih banyak berzikir, lebih banyak baca sholawat, dan lebih banyak bermunajat kepada Allah. Pria nggak punya keadaan seperti ini. Laki-laki nggak punya keadaan seperti ini. Laki-laki punya keadaan seperti ini ketika dia menjadi suami dan suaminya betul-betul menghormati dan menghargai wanitanya yang sedang haid. Jangan malah seperti orang Yahudi ini. Datang bulan, Allahumma sholli ala Muhammad. Kaifala, bagaimana tidak demikian?
Wa qad qala ta'ala fil hadisil qudsi. Dan sungguh Allah telah berfirman fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Aku jalisu man dzakaroni, adalah sahabat atau aku sahabat atau dekat sekali man, pada orang dzakaroni, yang menyebut atau berzikir kepadaku. Faman kana dzikruhu bil lisani, faman kana, maka barang siapa, kana ada siapa man, kana ada dzikruhu, apa zikirnya eman itu, bil lisani, dengan lisan, kana Allahu ta'ala jali salisanihi, karena Allah, ada siapa Allah, jali salisanihi, adalah kawan atau dekat dengan lisannya si man. Amma man kana dzikruhu bil qalbi war ruhi, adapun barang siapa, karena yang ada siapa man, kana dzikruhu, yang ada dzikruhu, apa zikirnya man, maaf. Amma man kana dzikruhu, adapun barang siapa, karena yang ada dzikruhu, apa zikirnya man, bil qalbi, dengan hati, war ruhi, dan ruhaniyahnya, fallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala jalisu qalbihi wa ruhihi, Allah dekat menjadi sahabat bagi hati dan ruhaniyahnya. Kalau dalam keadaan tidak datang bulan, kalian itu kalau berzikir, kalau sholat secara jasmaniyah, tapi ketika datang bulan, kalian sudah jasmaniyahnya diliburkan, kalian sudah melakukan amalan-amalan atau ubudiyah itu dengan hati dan itu lebih utama tentunya. Ketika dalam keadaan normal kalian sholat, mikirin macam-macam, sampai diteriakin sama mbaknya, "Hei, jangan rame," jadi ganggu sholatnya orang lain. Tapi ketika dalam keadaan datang bulan, kalian sambil nyantai, sambil makan kerupuk, tahu-tahu dapat pahala sholat. Mbak-mbak sudah nggak ngoprain lagi, "Ayo sholat enggak." Nyantai, yang lainnya capek, sujud, ruku, kalian cuma duduk di belakang berzikir. Yang zikir dan sholat kalian sudah dengan qalb dan ruhaninya. Itu. Qul, katakan wahai Muhammad, wa adapun haid itu, adan adalah kotoran atau sesuatu yang menyakitkan. Fal ada, adapun penyakit yang dimaksud di sini, fal ada nau'un minas saqami. Fal ada, maka adapun ada, istilah ada di sini, nau'un adalah satu jenis, minas saqami, dari penyakit. Jadi ada di sini termasuk penyakit. Seorang yang datang bulan, hakikatnya dia sedang sakit karena ditimpa penyakit. Au qillatun nasyati allati tastalzimu mujalasatallahi ta'ala. Atau qillatun nasyati, sedikitnya aktivitas an-nasyat allati tastalzimu, yang melazimkan mujalasatallahi ta'ala, pada musahabah, atau mujalasah itu musahabah, perkawanan dengan Allah. Wa ma'iyatahu, dan kebersamaan dengan Allah, al-khassah, secara khusus. Memang kita selalu bersama Allah. Tapi seorang wanita yang datang bulan, dia memiliki special time with God, Allah. Ada waktu khusus yang tidak dimiliki ketika dalam keadaan normal. Kama fil hadisil qudsi, sebagaimana dalam hadis qudsi. Jadi orang yang sakit, perhatikan, hakikatnya orang yang sedang sakit itu mereka sedang diuji dan sedang dekat, sangat dekat dengan Allah. Maka ketika ada orang yang mati didahului dengan sakit, maka sebenarnya dia itu sudah mendapatkan kematian yang syahid.
Sakit perut, mati, syahid. Sakit kepala, mati, syahid. Apalagi sakit yang sampai dikasih jarum banyak sekali, sudah koma. Itu jelas ketika mati ya syahid. Orang yang mati karena sakit itu bisa jadi cara Allah untuk menghapus atau mengampuni dosa orang tersebut. Meskipun secara lafaz dia tidak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Hakikatnya logikanya sama dengan itu. Wanita secara lafaz, secara fisik tidak sholat, tapi terhitung melakukan sholat secara hati dan rohani. Orang sakit juga begitu. Jadi meskipun secara dohir ketika sudah nazak dibimbing Allah, Allah, terus yang dibimbing nggak bisa mengucapin Allah, Allah. Kita jangan pernah punya pikiran atau suudon, aduh kok sulit sekali mengucapin Allah, Allah. Berarti ini su'ul khotimah. Na'udzubillah, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Allah punya caranya sendiri. Ketika nggak bisa, ya secara lafaz, tapi hatinya, tapi rohaniyahnya aktif komunikasi dengan Allah. Dan itu cara Allah untuk menghapus dosa orang ini. Selama dia muslim. Itu. Jadi, gimana? Wah, ketika nazak dia nggak bisa. Ketika nazak dia sampai bibirnya itu perot. Jangan kita sebutkan. Wah, berarti ini su'ul khotimah. Jangan. Allah yang maha tahu dari segalanya. Dan Rasulullah menegaskan orang yang sakit kemudian dia mati, maka diberi penyakit, diberi sakit oleh Allah, itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang ini hingga dia meninggalkan dunia tanpa dosa dan tercatat sebagai orang yang mati syahid. Nah, dengan hadis seperti ini, wa ma iyatahu al-khoso kama fil hadis qudsi wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita belajar bermanfaat. Al-Fatihah.